Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya selaku perwakilan dari Prodi PGSD akan mempresentasikan terkait implementasi program pelaksanaan MBKM yang telah dilaksanakan di Prodi PGSD. Dalam penelitian yang akan kami tawarkan saat ini adalah mengenai persepsi mahasiswa pada pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai penerapan program MBKM PGSD UMP di Banyumas. Adapun pada pelaksanaan penelitian ini, Prodi PGSD telah dan sedang melaksanakan program MBKM, program kurikulum MBKM dan implementasinya. Di sini untuk implementasi dari program MBKM salah satunya adalah proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5. Kemudian sebagai indikator kinerja utama yang akan menjadi landasan transformasi pendidikan universitas di sini bahwa sebagai kualitas kelulusan mahasiswa di sini mendapatkan pengalaman untuk belajar dan berperan secara nyata di luar kampus. Dalam hal ini mahasiswa melaksanakan pendampingan terkait kegiatan yang dilaksanakan dengan PMI BPBD Kabupaten Banyumas. Adapun yang linearitas dengan pendidikan di program studi PGSD, mahasiswa akan melaksanakan konversi mata kuliah pendidikan ekstrakurikuler, yaitu workshop dokter kecil, kemudian bagaimana mahasiswa atau calon guru ini akan belajar menjadi relawan, atau bagaimana calon guru akan berproses dalam pengelolaan UKS dan lain-lain. Nah, namun pada proses pelaksanaannya, mahasiswa di sini dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan dengan PMI Banyumas, mahasiswa juga melaksanakan seperti kegiatan membagikan sembako, kemudian mahasiswa mengikuti proses pendampingan ke rumah sakit untuk pengobatan-pengobatan terkait dengan pengobatan katarak, donor darah, kemudian cara menghitung tensi, bahkan saat ini yang kita alami bersama adalah situasi pandemi saat ini yang sangat tidak mungkin dilewati oleh mahasiswa pada proyek kemanusiaan ini, sehingga kegiatannya sangat beragam. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, seperti terjadinya bencana alam, kemudian tugas mahasiswa untuk selalu siap siaga membantu, bahkan menjadi relawan pada situasi-situasi siaga pada korban bencana, mau baik membagikan sembako, juga membantu korban-korban bencana alam. Nah, berangkat dari situasi permasalahan yang sudah dilaksanakan di atas, di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa pada pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai penerapan program MBKM. Jadi peneliti ingin mengetahui persepsi yang terjadi pada mahasiswa pada saat pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai penerapan MBKM. Kemudian yang kedua yang ingin diketahui adalah bagaimana pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai proses dari pembelajaran mahasiswa PGSD. Jadi karena ini linearitas pada beberapa mata kuliah yang dikonversi kemudian dilaksanakan pada proyek kemanusiaan program MBKM. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah satu, tentunya mengetahui persepsi mahasiswa pada pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai penerapan program MBKM. Kemudian yang kedua, menganalisis hambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek kemanusiaan.
Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan tindak lanjut yang diberikan oleh mahasiswa sebagai upaya mengatasi hambatan yang ada pada program MBKM. Karena harapannya di sini adalah pada hasil penelitian ini, harapannya nanti yang akan didapatkan adalah prodi mendapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran terkait dengan program MBKM yang tentunya setiap prodi atau setiap institusi pendidikan saat ini akan melakukan pembelajaran yang lintas prodi dan lintas disiplin. Kemudian adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jadi menggunakan penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi di sini akan mengobservasi mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan program MBKM Project Kemanusiaan. Kemudian untuk wawancara, subjek penelitiannya adalah mahasiswa yang melaksanakan program MBKM Project Kemanusiaan dan juga mahasiswa yang tidak mengikuti proyek kemanusiaan. Karena mahasiswa yang tidak mengikuti proyek kemanusiaan tidak mengikuti program MBKM, karena program ini adalah selektif, maka mereka bisa melihat dari video-video yang sudah diunggah ke YouTube dan melihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan dokumentasi. Kemudian metode penelitian ini tadi sudah disampaikan, kita akan mengobservasi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM, kemudian baik itu yang diadakan di kantor PMI maupun yang diadakan di lapangan, kemudian melakukan wawancara kepada mahasiswa yang melaksanakan program MBKM, kemudian mitra yang menjadi mitra Prodi PGSD Proyek Kemanusiaan, yaitu PMI BPPD Banyumas. Kemudian dokumentasi yang kita lihat dari setiap pelaksanaan proses MBKM yang telah dilaksanakan. Adapun tim peneliti dari kegiatan penelitian ini yang kami tawarkan di sini ada saya sendiri, Lia Mariza, selaku Ketua Penelitian. Di sini akan mengelola peneliti dan memastikan semua proses berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada 5 anggota. Di sini ada Bapak Dedi Irawan selaku anggota penelitian yang membuat instrumen dan menganalisis masalah. Kemudian Bapak Agung Nugroho memastikan semua responden mengisi kuesioner dan wawancara akan berjalan dengan lancar karena nanti akan diadakan secara fokus group discussion. Kemudian Ibu Sri Muryaningsih selaku manajemen keuangan yang akan memanage setiap keuangan yang ada pada kegiatan ini. Kemudian Bapak Dr. Yuda Febrianta yang akan melakukan pengolahan data dan interpretasi data sebagai hasil dari penelitian. Kemudian di sini juga ada Bapak Nurs Indoyono yang juga akan membantu membuat instrumen dan memastikan hasil penelitian sesuai tujuan. Nah, di sini Bapak Indoyono juga sebagai perwakilan dari kegiatan proyek kemanusiaan institusi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian untuk rancangan anggaran yang akan digunakan di sini terdapat total dana adalah 50 juta, kemudian ini dibagi pada satu ada honorarium untuk tim penunjang peneliti sebesar 10 juta, kemudian pembelian habis pakai seperti ATK, fotokopi, cetak, konsumsi rapat sebesar 5 juta rupiah, kemudian publikasi, pembuatan jurnal, FGD, dan seminar hasil dianggarkan sebesar 5 juta rupiah, kemudian pembuatan video dari kegiatan ini belum dilaksanakan sampai setelah kegiatan untuk proses dari pengambilan data dan interpretasi data sebesar 5 juta rupiah. Kemudian terkait dengan transportasi, kemudian seminar, sosialisasi dianggarkan sebesar 10 juta rupiah.
dan biaya lain-lain seperti sewa peralatan, biaya survei, responden, dan biaya komunikasi dianggarkan sebesar 15 juta rupiah. Total dari anggaran dana yang dikumpulkan di sini dirancang pada penelitian ini adalah sebesar 50 juta rupiah. Mungkin itu sekian dari kami, Prodi PGSD yang kami tawarkan pada penelitian kami. Semoga ini bisa dapat dilaksanakan dan dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.